Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim, dan salam sejahtera mobil khusus untuk keluargaku, sedulur dalam wadah Padepokan Kalijogo, dan seluruh pemirsa, khususnya pecinta channel Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, terlimpah atas barokah, berkah selamat di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya Raden Singomas selaku pengasuh Padepokan Kalijogo, yang mana pada hari ini sengaja datang di suatu tempat yang mungkin umum masyarakat menyebut yaitu sebuah dapur pring petung. Kita sedikit mungkin nanti akan mengupas mitos yang terjadi, fenomena tentang sesuatu hal kegaiban di tempat ini ya. Untuk sedulurku perlu mungkin diketahui bahwasanya tempat yang memang saya datangin ini sangat jauh, dan bahwasanya mungkin sekaligus memang saya niat kalau ada tempat-tempat tertentu, selain kita mungkin membuka sebuah mitos, kita juga ingin sedikit berburu cindramata ya, cindramata apapun nanti yang memang kita dapatkan, insya Allah namanya pemberian. Kita tidak akan melihat bentuk baik atau buruknya, tapi kalau semua itu bisa membawa kebaikan dan manfaat ya insya Allah. Nah ini ya, untuk seluruh saudaraku dan pemirsa, ini dapuran pring petung yang dimana mungkin insya Allah nanti ada yang mendampingi saya, saudara kita yang akan menceritakan sesuatu hal fenomena yang ada di sini. Karena kalau mungkin bisa dilihat dan dirasakan, walaupun dalam keadaan sore hari ini, energinya menurut saya besar. Nah itu, dan saya tertarik ingin menggali sesuatu hal yang ada di sini ya. Langsung saja saya panggil saudara saya Kang Maswanto dan salah satu dewan pengurus Kijala yang mendampingi. Silakan masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Kijala? Alhamdulillah. Gimana ini Kang Maswanto, mungkin sebelum saya memberikan segmen atas semuanya yang ada di sini, monggo mungkin Maswanto untuk menyapa saudara kita, memberikan salam dan sekaligus menceritakan sebenarnya fenomena apa yang terjadi dengan dapuran pring petung ini. Nama saya Wanto, ingin mengupas mitos di pring petung ini ya Romo ya. Iya. Sebenarnya kalau boleh saya tanya, ada fenomena apa ini Mas Wanto di pring petung ini? Mungkin dari Mas Wanto pribadi ataupun mungkin dari masyarakat, mungkin bisa disampaikan kepada saudara kita ya. Silakan. Mungkin yang katanya dari warga desa sini sering terjadi cahaya-cahaya yang datang dari hadir dari ini pring petung ini. Kadang-kadang juga ada sering mungkin suara-suara ketawa gitu ya. Ada ya. Ya. Kalau menurut pengalaman pribadi Mas Wanto sendiri mungkin bisa diperlihatkan ya. Sedulur ini lihat kayaknya memang sedikit unik ya. Nah itu. Katanya ada penampakan sering, mungkin ada kayak kuntilanak gitu. Ya. Terus sosok-sosok gaib lainnya. Nah itu, oke, siap. Dan itu kira-kira mengganggu dan merasakan nggak? Mengganggu ya. Ya. Oke ya, terima kasih. Nah jadi sedulurku ya, saudaraku pemirsa dimanapun berada ya, terima kasih Kang Wanto, karena Kang Wanto sendiri sudah merasa takut ya untuk memberikan penjelasan saja sudah merasa takut ya. Belum saya sapa sudah pergi dulu. Nah ini unik juga karena energinya di sini memang sangat berbenturan. Nah, langsung saja kalau menurut Kijala sendiri, apa yang dirasakan di dapuran pring petung ini? Mungkin kalau kita lihat hanya sedikit, tapi energinya menurut saya itu bagus dan luar biasa. Ya, kalau menurut saya pribadi sih ya, setelah semua ya luar biasa. Saya belum mencoba interaksi aja gemeter badan. Nah, itu. Apalagi udah interaksi. Gemeter bukan karena mungkin kurang makan ya, Iya, bukan ya? Kalau bukan makan ya? setiap hari kita makannya kenyang mau. Karena memang ternyata tadi kita hadirkan narasumber kita, Kang Mas Wanto sendiri, bicaranya pun seolah memang beliau sendiri merasa ada tekanan, takut. Belum pamit aja langsung kabur aja kan. Nah itu termasuk mungkin benturan energi. Iya.
Merasakan mungkin. Langsung saja ya pemirsa, agar tidak mungkin panjang lebar kita menjelaskan, langsung kita berinteraksi. Kira-kira ada fenomena apa, ada kegaiban apa di dapuran ring petung ini? Oke, langsung saja mohon doanya untuk sedulurku, mudah-mudahan kita bisa mengorek sesuatu hal ya. Dengar ya, jadi seperti kayak ring tet. Ini coba kita tarik energi yang ada di tempat ini untuk masuk dalam raga bicara, kita ingin komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum. Selamat sore. Dengan siapa saya bicara? Boleh saya kenal dan boleh saya tahu Anda siapa? Badar. Beliau menyebut namanya Badar. Apa Anda penunggu di tempat ini atau hanya sebatas singgah atau yang memang menguasai tempat ini? Kalau boleh saya tahu, menguasai tempat ini. Oh iya. Ada berapa makhluk yang ada di sini atau hanya sebatas mungkin Anda dan mungkin bala tentara prajurit Anda? Karena saya lihat di sini memang sangat banyak. Oh iya. Ini saya menghadirkan Anda karena menurut informasi daripada masyarakat sekitar sering terjadi fenomena-fenomena gaib. Apakah mungkin Ki atau Mbah Badar sendiri bisa menjawab sebenarnya yang terjadi di sini? Apakah benar di sini terjadi sesuatu hal, adanya mungkin makhluk atau benda pusaka atau hanya sebatas petilasan atau bagaimana, Mbah atau Ki Badar? Di sini istana. Oh, istana. Ya. Jadi beliau mengatakan di sini istana. Kalau secara zahir kita lihat hanya sebuah mungkin dapuran bambu petung ya. Nah itu. Oke, coba Pak Wanto silakan untuk masuk. Silakan, enggak apa-apa. Nah, ini ada salah satu narasumber yaitu saudara kita Kang Mas Wanto. Mungkin silakan bisa duduk ya. Mungkin bisa langsung tanya-tanya tentang sesuatu hal yang dari sini. Mungkin Mbah Badar bisa menjawab. Ya silakan coba ditanya. Assalamualaikum Mbah. Beliau sendiri mungkin memang posisinya tidak mau menjawab salam kita. Mungkin beliau adalah salah satu makhluk Allah jin fasik. Coba kita cari informasi, tidak apa-apa. Ya. Apa yang mau ditanyakan Kawanto? Jangan takut. Dari tadi Kawanto ini ya gemeter atau gimana? Gemeter Mbah. Ya ini ya sedulur Padepokan Kalijogo. Kadang dalam proses seperti ini memang ya tidak bisa dipungkiri. Kalau memang takut ya takut benar walaupun hanya dalam kondisi sore hari ini. Nah, Iya Romo. mungkin mau ditanyakan dengan Mbah Badar, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Saya izinkan. Silakan. Assalamualaikum Mbak. Selamat sore Mbak. Apa yang pernah Anda lihat di tempat ini? Kata warga di sini sering ada suara-suara, terus ada penampakan. Ya untuk kalau untuk Kang Wanto sendiri
apa yang pernah lihat? Apakah sosok makhluk ataukah suara ataukah cahaya? Kang Wanto Kata sendiri. warga sendiri ada. Kang Wanto sendiri, iya, menurut Kang Wanto sendiri. menurut saya ada cahaya. Cahaya, Iya. cahaya itu warnanya apa? Warnanya merah. Warnanya Iya. merah. Nah itu posisinya memang ada di tempat ini ya. Iya. Oh iya. Nah itu mungkin Mbah Badar kalau boleh mungkin saya mewakili pertanyaan dari saudara kita Mas Wanto. Cahaya merah dan berbagai macam cahaya yang hadir dan suara-suara itu bagaimana sebenarnya? Bahasa kami. Oh bangsa Mbah Badar. Tetapi menurut warga itu sangat mengganggu ya? Iya, sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Kira-kira kalau memang mungkin kita pindahkan dari tempat ini, apakah mau Mbah Badar? Tidak mau. Tetapi Anda sendiri ya jangan sampai mungkin kehadiran Anda itu mengganggu atas masyarakat dan lingkungan di sekitar. Saya tidak mengganggu. Ya, Anda mungkin memang tidak mengganggu. Mungkin ini salah satu interaksi mereka, proses mereka. Karena namanya kita beda alam ya, Mas Wanto, mungkin Iya, prosesnya seperti itu. Terus, apakah benar di sini memang ada mungkin banyak benda-benda mustika atau pusaka atau apapun bentuknya? Iya. Oh iya, itu kalau boleh saya tanya, prosesnya bagaimana? Apa diambil oleh bangsa manusia atau benda yang memang mungkin posisinya sudah tidak memiliki tuan atau bagaimana itu? Masih ada Tuhan. Masih ada tuan. Itu bisa Anda ambil dan bisa dimasukkan ke alam Anda? Bisa? Bisa. Oh bisa. Dan itu kalau secara mungkin Anda sendiri itu menjaga, menutupi atau bagaimana untuk benda-benda tersebut? Saya menjaga dan saya memiliki. Oh iya. Nah, sekarang saya sedikit bertanya ya, apakah setiap makhluk itu memiliki benda? Sedangkan makhluk khususnya bangsa Anda jin itu kan bukan materi seperti kita secara wujud ya. Apakah memang hanya makhluk-makhluk jin tertentu yang bisa menguasai yang ada dalam benda itu atau bagaimana? Ya. Oh, berarti golongan jin itu tempat tahtanya berbeda-beda ya? Beda. Ya beda. Iya, siap. Oke, terima kasih Kang Anto, silakan. Ya, siap. Terima kasih informasinya. Ya. Kalau begitu mungkin saya mohon izin ya kepada Mbah Badar kalaupun toh diperkenankan untuk memproses sesuatu hal yang ada di sini, yang dimana harapan mungkin saya mewakili masyarakat, semoga segala sesuatu yang ada di sini itu tidak menimbulkan sekali lagi kecemasan dan kekhawatiran untuk masyarakat sekitar. Nah ini kira-kira kalau mungkin saya ambil atas sesuatu hal yang ada di sini lalu kita doakan bersama, Mbah Badar bisa menerima atau tidak? Bisa. Dan janji ya jangan mengganggu masyarakat yang ada di sini ya. Orangnya aja sendiri yang bodoh. Orangnya sendiri yang bodoh. Oh iya ya. Sopan kalau lewat. Oh sopan kalau lewat. Ya, jadi beliau menyatakan bahwasanya mungkin dalam arti tanda kutip bodoh manusia, intinya Mbah Badar sendiri kalau melewati sesuatu tempat yang memang mungkin sepi, jarang dikunjungi orang atau apa, ya kita hati-hati. Mungkin kalau kita umat Islam ya kita mengucap bismillah, zikir, ingat kepada Allah, salam lah seperti itu ya. Oh ya, walaupun beliau sendiri mungkin posisinya jin fasik ya yang tidak mau menjawab salam, tapi beliau juga ada ya berdampingan dengan kita sebagai manusia. Jadi kita saling menjaga, karena bisa jadi mungkin kita datang suatu tempat, kita melakukan sesuatu hal, ternyata di situ mengusik bangsa mereka, sehingga mereka sendiri mungkin bisa berbuat di luar atas kehendak kita. Ya, terima kasih informasinya Mbak Badar ya. Sekali lagi saya mohon izin untuk melakukan proses yang ada di sini ya. Semoga karena Allah nanti kita juga doakan tempat ini bisa menjadi tentram, nyaman dan tidak mengganggu masyarakat sekitar. Gimana? Ambil. Ada di sini? Ada. Ada berapa kalau boleh mungkin saya tahu? Banyak. Oke. Ya, pemirsa, Mbak Badar menurut saya mengambil atas sesuatu hal. Ambil sebisa kamu. Sebisa saya. Insya Allah ya. Karena saya tidak punya kemampuan apapun, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberikan kekuatan kepada saya untuk memproses atas sesuatu hal kegaiban yang ada di sini ya. Terima kasih Mbak Badar atas kehadirannya. Silakan Anda kembali ke tempat Anda.
Ya, saudaraku dan pemirsa pencinta channel pada perangkat Joko, kita sudah menghadirkan dan berinteraksi dengan penunggu yang ada di sini, yaitu dia menyebut namanya Mbah Badar, tidak mau menjawab salam. Kita diberikan izin untuk mengambil sesuatu yang dari sini. Wallahu a'lam. Doakan saja ada cindera mata yang bagus, yang indah-indah yang bisa kita timbulkan di permukaan bumi ini. Semua atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini belum diambil, suaranya sudah tak. Ya, kalau didengar karena di sini telinga saya sangat jelas mendengar sesuatu hal ya. Ini belum diambil sudah jatuh ini. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dimanapun berada, tentunya apapun yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita datang meminta ke tempat-tempat hal seperti ini, nanti bisa menimbulkan kemusyrikan. Karena hanya dengan ridho Allah apapun bisa ada dan terjadi. Kita langsung saja prosesnya. Saya dapat bisikan ya, bahwasanya kita suruh melingkari tempat ini satu kali dengan membaca sholawat Nabi. Mudah-mudahan dengan seperti itu ada keberkahan dan menimbulkan atas sesuatu. Insya Allah secara zuhir ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitaran sini ada energi yang sangat besar ya, yang menarik saya. Kita coba langsung proses saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya rizainika ya hadihil makum.
Subhanallah, alhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mungkin kalau secara simbol, kenapa kita mungkin harus melingkari dapuran pring petung ini, kita dapat mustika ya. Mustika yang memang bentuknya kita seperti lingkaran ya, seperti tunas bambu ya. Dan kalau kita mungkin melihat posisinya, bahwasanya bambu ini kan naik ya, ini seperti tunas. Cuma kalau dalam bahasa jenis bebatuan, karena saya kurang paham, tapi ini adalah, saya lihat di sini mustika pusar bumi tunas bambu. Nah ini, jadi kalau kita lihat mungkin di sini seperti hanya, kalau kita ya, seperti hanya bambu ya, pasti bambu itu posisinya dia naik. Nah itu. Dan tadi di sini kita memang suruh melingkar. Nah ini contoh hal kecil saja ini ya. Ini pasti dia naik. Nah ini melihat ya, dia pasti naik. Nah itu. Fungsi dan kegunaannya kalau secara energi, karena ini mungkin sedikit dingin yang saya rasakan dan halus, itu kalau secara energi cocoknya mungkin untuk dalam bidang usaha dan rezeki ya. Itu mempertandakan ada satu lagi yang nanti akan diberikan. Kita ikutin pertanda alam saja, kita pertanda alam ya. Enggak perlu kita mungkin harus bersusah payah, karena kita niat baik, insya Allah karena Allah semua akan diberi kemudahan. Alhamdulillah. Ini yang pertama ya, mustika pusar bumi tunas bambu. Alhamdulillah. Ini kita taruh sini saja ya. Kita nanti coba untuk mencari sesuatu hal yang ada di sini. Ini ada pasangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mendapatkan satu buah mustika, satu buah pusaka yang menurut saya pribadi, saya tidak melihat secara spesifiknya, tapi secara energinya di sini sangat bagus ya. Ini kalau saya lihat sekilas seperti kayak ada dua makhluk ya, seperti kalau umumnya mungkin seperti kayak keris umyang ya. Nah itu, karena kembali lagi jenis benda, jenis pusaka itu, mustika itu banyak, tapi apapun bentuknya semua ini adalah wujud benda mati ya. Kita ambil lagi yang satu ya.
alhamdulillah kita mendapatkan oleh-oleh cenderamata pemburuan pada sore hari ini di sebuah tempat yang masyarakat menyebutnya yaitu dapur atau bambu petung ya. Kita dapat satu buah mustika pusar bumi tunas ya, tunas bambu, dan satu kalau secara wujud benda saya lihat sekilas seperti mungkin sumyang. Kalau untuk secara energinya karena ini bervariasi ya, getarannya juga seimbang, ini untuk bahasa kerejeken. Tapi apapun bentuknya ini adalah wujud benda mati ya. Kita hanya diberi, kembali lagi apapun yang ada dan terjadi, memohon dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita memiliki atas ini semuanya, jangan sampai ya menjerumuskan kita ke sesuatu hal yang sifatnya kemusyrikan. Karena kembali lagi jodoh, mati, rezeki itu semua kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan proses demi proses yang kita lakukan, utamanya kita lebih dapat menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dimanapun kita melangkah, karena banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat kasat mata secara dohir ada di samping, kanan, kiri, dan berdampingan dengan kita. Berzikir, ingat, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah kita akan berjumpa di sesi-sesi selanjutnya. Siji wadah ojo nganti pecah, turut jalali ibadah, kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semuanya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Kopi Deso, salam Kunirjos. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.